Bab 781, Lari. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, sejumlah manusia dinosaurus mengejar, dipimpin oleh Ku Yufu, yang membuntuti Yue Zong. Salah satu dari mereka berlari ketika tiba-tiba, terdengar ledakan keras saat ranjau darat yang terkubur di tanah terpicu dan meledak. Ledakan yang dihasilkan langsung menghabisi manusia dinosaurus itu. Pada saat yang sama, beberapa bahan peledak yang dikendalikan dari jarak jauh yang disembunyikan di dekatnya meledakkan seluruh area, dengan cepat menyelimuti semua penunggang dinosaurus. Yue Zong berada di dalam Stealth Orde keduanya, bersembunyi di antara pepohonan, menyaksikan kejadian itu dengan tenang. Sebelum debu mengendap, sejumlah penunggang dinosaurus berlari keluar dari awan debu, selain yang hancur oleh ranjau darat, sisanya hanya mengalami luka ringan. Meskipun para penunggang dinosaurus ini tidak sekuat binatang mutasi tipe 3, susunan tubuh mereka masih kuat. Bahkan peluru kaliber berat mungkin tidak dapat menembus kulit mereka. Sial, sepertinya peluru biasa tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Aku butuh sesuatu yang lebih kuat. Yue Zong menatap para penunggang dinosaurus yang tampaknya tidak terluka dengan ekspresi jelek. Saat ini, umat manusia di bumi hanya menggunakan senapan. Melawan zombie, senapan efektif, namun, melawan para pemakan daging dan sekarang para penunggang dinosaurus ini, senapan jauh dari cukup. Mereka harus bergantung pada sesuatu yang lain. Jika tidak, mereka akan diserbu dan dibunuh. Yue Zong membuang semua pikiran ke belakang kepalanya dan mengeluarkan senjata elektromagnetiknya untuk melepaskan satu tembakan ke Ku Yufu. Sebagai jenderal dino tipe 4, saat Yue Zong memancarkan niat membunuhnya, Ku Yufu bereaksi dan berhasil menghindari tembakan itu. Di sana, setelah menghindari tembakan berbahaya itu, Ku Yufu berbalik dan menemukan Yue Zong. Yue Zong melepaskan beberapa tembakan lagi, sebelum mengetuk kakinya dan melompat ke atas pohon, dengan cepat melarikan diri melalui pepohonan. 3 sinar elektromagnetik menembus 3 penunggang dinosaurus di kepala mereka, menghancurkan mereka. Kekuatannya telah mencapai level menengah tipe 4, bahkan tanpa lengan, dia dapat dengan mudah membunuh manusia dino tipe 3. Kejar, mata Ku Yufu bersinar dengan kilatan ganas, menyerang Yue Zong dengan cepat. 7 penunggang dino lainnya juga mengikutinya. Setelah Kumisaki menghancurkan lengan kanan Yue Zong, menambah pengeluaran besar spirit dan stamina di penjara Temron, Yue Zong merasa lemah saat ini. Jika dia melawan Ku Yufu, dia pasti akan terbunuh dalam satu serangan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melarikan diri, berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Jarak antara keduanya semakin dekat, dan segera, hutan tertinggal jauh di belakang. Padang rumput muncul di depan mereka. Sampai jumpa, aku sudah selesai mempermainkanmu. Yue Zong sengaja menarik mereka menjauh dari Turtle dan yang lainnya. Dia dengan cepat melompat ke atas pohon dan menerjang dengan kuat, Dark Wind Wings-nya terbuka dan mengirimnya terbang tinggi ke langit. Ku Soraichi, tutup wilayah udara. Ku Yufu menatap Yue Zong di langit, matanya bersinar dengan dingin saat dia menyalak. Salah satu pengendara melangkah maju, punggungnya memiliki sayap seperti Pterosaurus, bahkan kepalanya tampak 70% mirip dengannya. Dia menatap Yue Zong dan mengeluarkan teriakan aneh dan melengking. Gelombang kejut yang kuat melaju ke atas, menyapu melewati Yue Zong. Di bawah kekuatan itu, Dark Wind Wings tiba-tiba meredup, seolah-olah mereka telah kehilangan koneksi dengan Yue Zong, menyebabkan tubuhnya jatuh dengan cepat. Sial, apa itu? Menghadapi anomali yang tiba-tiba seperti itu, Yue Zong juga terkejut. Penyegelan wilayah udara tampaknya merupakan keterampilan tertentu dari beberapa ras manusia dino. Beberapa dari mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan mereka secara eksplosif, yang lain, kemampuan untuk mengendalikan angin. Beberapa memiliki kulit yang keras. Orang dino tertentu yang nenek moyangnya pastilah Pterosaurus dapat melepaskan gelombang kejut untuk melumpuhkan semua benda di udara, baik yang hidup maupun yang tidak. Saat seseorang terkena gelombang itu, bahkan binatang mutasi kelas Overlord tipe 6 akan jatuh. Meski begitu, Yue Zong tidak panik, dia dengan cepat mengeluarkan senjata elektromagnetiknya, membidik Ku Soraichi sebelum menembak sekali. Ku Yufu menyerang dengan tombaknya, menghalangi sinar itu. Setelah ledakan keras, Ku Yufu terlempar beberapa meter ke belakang, menghantam pohon. Namun, sinar elektromagnetik itu dihentikan olehnya. Sialan,
Itu adalah pertama kalinya Yue Zong melihat seseorang dengan paksa mengambil senjata elektromagnetiknya secara langsung dengan senjata jarak dekat. Tampaknya hanya monster tipe 4 ini yang bisa melakukannya tanpa khawatir tentang tubuh mereka. Sepertinya serangan diam-diamku pada Sitolius tipe 5 adalah sebuah keberuntungan, jika dia tidak terganggu oleh wanita ular, kurasa bahkan jika serangan itu mengenainya, dia akan baik-baik saja. Memikirkan kembali bagaimana dia berhasil membunuh Sitolius, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merayakan bahwa keberuntungannya bagus. Yue Zong dengan cepat menyesuaikan bidikannya dan terus menembaki sekelompok manusia dinosaurus. Mereka bergegas mundur, menghindar di balik perlindungan. Saat Yue Zong hampir menyentuh tanah, dia dengan cepat menyalurkan manipulasi gravitasinya, mengurangi beratnya menjadi 1/5 dari berat aslinya. Saat dia mendarat, pantulannya jauh lebih kecil, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Kejar, Ku Yufu hanya perlu beristirahat selama 5 detik, dan aliran darahnya yang tidak teratur telah stabil. Dengan ketukan kakinya, dia berubah menjadi bintang jatuh ke arah Yue Zong. Di dataran ini, Yue Zong mengaktifkan Shadow Steps dan mendorong Dark Doki-nya, kecepatannya meningkat hingga maksimum. Namun, jarak antara dirinya dan Ku Yufu terus menyusut. Stamina dan spiritnya terkuras dengan kecepatan yang mengerikan, namun dia tidak berani mengendur. Ku Yufu ini jelas merupakan ahli tipe 4 yang bahkan lebih kuat dari Uribi Taichi, bahkan jika Yue Zong berada di puncaknya, sulit untuk mengatakan siapa yang bisa menang. Selama Yue Zong menjadi ceroboh sekarang, dia pasti akan terbunuh. Keduanya terus berlari dengan kecepatan Mach 1,5, segera melewati dataran yang luas. Di tepi dataran yang luas, ada banyak tebing, di bawahnya, itu adalah lautan yang besar dan tak terbatas. Saat dia menyerbu keluar dari dataran, dia melompat ke arah laut tanpa ragu-ragu. Saat dia terjun ke dalam air, Ku Yufu sudah muncul di tepi tebing. Ku Yufu berdiri di sana, tidak berniat untuk melompat turun. Sebaliknya, dia tertawa dingin dan berteriak, "Lautan binatang mutasi. Sungguh cara yang sia-sia untuk mencari kematian. Manusia, jika kau menyerah sekarang dan menjadi budakku, aku masih bisa mengampunimu. Kalau tidak, kau pasti akan mati dengan mengerikan." Raungan keras bergema di seluruh area. Tiba-tiba, ombak pecah, saat tentakel besar berayun keluar dari bawah permukaan laut, menghantam Ku Yufu. Tentakel itu muncul tanpa peringatan, dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan dengan rasa bahaya Ku Yufu yang meningkat, dia dipukul dengan keras oleh tentakel itu. Seluruh tubuhnya melesat ke udara, menyemburkan darah. Saat dia mendarat, dia mundur dengan eksplosif sejauh 1000 meter. Saat dia melihat ke atas, wajahnya pucat dan dipenuhi rasa takut. Ombak biru terus bergolak, saat puluhan makhluk kecil dengan sayap dan kepala dinosaurus terbang ke tebing, mendarat di dekat tempat Ku Yufu memuntahkan darahnya dan beberapa organ dalamnya. Mereka mulai melahapnya tanpa peduli. Setelah selesai, mereka dengan cepat masuk kembali ke laut. Ku Yufu melihat ini dan teringat akan memoar klannya, mundur beberapa langkah tanpa sadar, tidak berani mendekati laut sama sekali. Adapun Yue Zong, dia dengan cepat mengenakan topeng lautnya dan mulai berenang lebih dalam. Dia baru saja turun sekitar selusin meter ketika tiba-tiba kesemutan mengalir di tulang belakangnya dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Di perairan gelap ini, di mana tidak ada yang bisa dilihat, rasanya seperti ada monster yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu untuk mencabik-cabiknya. Seluruh tubuhnya membeku. Tepat pada saat ini, sekelompok makhluk seukuran telapak tangan, sepadat koloni semut datang berenang mendekat. Mereka memiliki sayap, gigi tajam, dan jelas ikan tetapi memiliki kepala dinosaurus. Dia merasakan bahaya saat dia melihat mereka dan menyesuaikan arahnya, berenang menjauh dengan panik. Ikan bersayap itu terus berenang ke arahnya. Saat dia melarikan diri, selusin hiu mutasi tipe 2 lainnya tampaknya telah menemukan Yue Zong, dan mereka menyesuaikan posisi mereka untuk berenang ke arahnya. Di laut, kecepatan Yue Zong tidak dapat dibandingkan dengan saat dia berada di darat. Puluhan hiu mutasi mengejarnya dengan mudah. Tidak punya pilihan lain, Yue Zong menyalurkan teknik panggil binatang jinaknya, memanggil Sarki tipe 2. Dia melambaikan pedangnya, dan mengiris salah satu hiu mutasi tipe 2, sebelum meraih Sarki saat mereka melarikan diri. Ikan bersayap menyeramkan itu mendatangi hiu mutasi tipe 2 dan menerkamnya. Air bergolak selama 2 detik, dan ketika mereka pergi,
sekelompok tulang tenggelam ke dasar laut ketika hiu tipe 2 melihat makhluk-makhluk yang lebih kecil itu, seolah-olah mereka telah melihat ketakutan terbesar mereka, dan mereka buru-buru berpencar. Ikan-ikan dino yang tampaknya tidak berbahaya itu tiba-tiba menambah kecepatan, berenang menuju berbagai hiu tipe 2. Ketika mereka melesat dengan kecepatan mereka 2 kali lebih cepat dari hiu-hiu itu dan mengejar dengan mudah. Menggunakan gigi-gigi mereka yang setajam silet, mereka menghancurkan hiu tipe 2 hingga tak lebih dari tulang-tulang. Hiu-hiu laut ganas yang sebelumnya mengejar Yue Zong kini tenggelam ke liang lahat mereka. Setelah memakan lusinan hiu yang lebih besar dari paus normal itu, kawanan ikan dino itu tampaknya telah kenyang, dan mereka diam-diam mengapung di laut, mengikuti arus, tidak lagi mengejar Yue Zong. Melihat ini, Yue Zong menghela napas lega. Di laut, dia bahkan tidak dapat menunjukkan lebih dari 10% kemampuannya. Bahkan binatang laut mutasi tipe 3 mungkin memperoleh keuntungan darinya. Jika dia dikelilingi oleh ikan-ikan dino yang menyeramkan itu, dia mungkin akan dimakan dalam hitungan detik. Karena berkurangnya kemampuan bertarung, bahkan Kuyufu tidak berani memasuki perairan, terlebih lagi karena lautan ini dikenal sebagai laut binatang mutasi. Yue Zong baru saja menghela napas lega ketika sebuah sosok tiba-tiba menghantamnya dengan kecepatan yang mengerikan tanpa peringatan apapun. Dia memuntahkan darah dari mulut karena benturan itu, sementara Sarki juga terbanting ke satu sisi. Ketika sosok mengerikan itu bangkit, Yue Zong meraih punggungnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Itu adalah ular laut raksasa, seluruh tubuhnya hitam dengan kilau metalik. Seluruh panjang ular itu dengan mudah lebih dari 1000 meter. Ketika membandingkan ular laut mutasi tipe 5 di bumi dengan raksasa ini, itu praktis seekor ikan loah kecil. Yue Zong tidak bisa menahan diri dan mengaktifkan mata persepsinya untuk memindainya. Kaisar ular laut mutasi tipe 7, binatang buas laut tingkat kaisar. Kaisar ular laut mutasi tipe 7. Ia menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah monster tipe 7. Selama ia bersikap bermusuhan terhadap Yue Zong, satu tamparan saja dapat menghancurkannya. Bagaimanapun, prajurit ilahi tipe 5 yang ia temui dalam perjalanannya dapat dengan mudah membunuhnya, belum lagi binatang mutasi tipe 7 ini. Kebanyakan binatang mutasi lebih kuat daripada prajurit ilahi dengan tingkatan yang sama. Dalam membandingkan kekuatan tempur, binatang mutasi tipe 7 kemungkinan akan lebih menakutkan daripada prajurit ilahi tipe 7. Kaisar ular laut mutasi tampaknya tidak menyadari Yue Zong yang seperti bintik, terus-menerus merayap dan berputar-putar di laut, menyebabkan gelombang besar muncul. Laut itu tak terbatas, dan saat binatang buas itu terus berenang keluar, segera, tidak ada daratan yang bisa dilihat dimanapun. Hanya di laut yang luas dan luas ini, Kaisar ular laut mutasi tipe 7 yang begitu besar bisa lahir. Binatang buas itu berhenti setelah beberapa saat. Permukaan air mulai bergolak, karena banyak naga laut tipe 6, kepiting berduri tipe 5 yang seperti gunung, kura-kura naga pemakan tipe 5 seukuran pulau, ikan pedang tipe 5, ichthyosaurus tipe 5 yang ganas, ular laut tipe 5 yang mengerikan lainnya muncul. Semua binatang perkasa ini semua berenang dan mengelilingi Kaisar ular laut tipe 7 dengan hormat. Yue Zong benar-benar terguncang saat dia melihat semua binatang ini, tidak berani bergerak. Sekilas pandang, tampaknya ada setidaknya 30 binatang mutasi tipe 5, dan 4 binatang mutasi tipe 6. Jika gerombolan monster seperti itu berkeliaran bebas di bumi, saat mereka sampai di daratan, siapa yang tahu berapa banyak bom nuklir yang dibutuhkan untuk menghadapi monster-monster ini. Bahkan Godzilla akan hancur dalam sedetik jika ada. Yue Zong terus memeluk tubuhnya erat-erat dengan Kaisar ular laut tipe 7, mengetahui bahwa penguasa laut lainnya sedang menatapnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia berada di tubuh Kaisar ular laut tipe 7, mereka semua akan mencabik-cabiknya. Dia tidak berani bergerak. Setelah memanggil bawahannya, Kaisar ular laut tipe 7 terus berenang keluar, kali ini, diikuti oleh bawahannya. Yue Zong melihat ini dan menangis dengan getir di dalam hatinya. Dia semakin menjauh dari daratan, akan sangat sulit baginya untuk kembali. Setelah seharian penuh, gerombolan itu tampaknya telah mencapai wilayah yang berbeda. Mengikuti gelombang besar, seekor ichthyosaurus tipe 7 muncul dari bawah laut, tidak kalah menarik perhatian dari Kaisar ular laut. Di belakangnya, ada banyak sekali binatang mutasi tipe 5 dan tipe 6 lainnya. Saat Kaisar ular laut tipe 7 melihat ichthyosaurus tipe 7,
matanya berubah menjadi merah tua dan dengan cepat menyerangnya. Ichthyosaurus tipe 7 juga berenang dengan aura yang mengesankan. Kedua belah pihak bentrok, dan Ichthyosaurus tipe 7 menggigit dengan kejam tubuh Kaisar Ular Laut tipe 7, mengeluarkan darah saat giginya yang tajam menusuk sisik yang keras. Darah yang berharga mengalir keluar. Kaisar Ular Laut tipe 7 juga menggigit Ichthyosaurus tipe 7, mencabik-cabik tubuhnya dan mengeluarkan darah. Sama dengan dua binatang perkasa terlibat dalam perkelahian paling mendasar, menggigit dan beradu satu sama lain, berjuang di laut. Yue Zong dengan mudah terlempar ke beberapa ratus meter, tubuhnya sekali lagi tersentak dan dia memuntahkan seteguk darah. Tidak mungkin dia bisa melakukan apapun dalam pertempuran skala seperti ini. Dua binatang mutasi tipe 7 benar-benar ganas, menyebabkan gelombang beriak keluar, yang tertinggi lebih dari ratusan meter tingginya. Yue Zong baru saja muncul ke permukaan, dan berhadapan dengan salah satu gelombang seperti itu, yang terpancar beberapa ratus meter jauhnya lagi. Itu, darah binatang mutasi tipe 7. Satu gelombang merah darah menyapu ke arah Yue Zong, dan matanya menjadi cerah. Dia membuka mulutnya untuk menghirup air laut sebanyak yang dia bisa. Darah dan air laut memasuki tubuhnya, berubah menjadi energi hangat yang menyebar ke seluruh anggota tubuhnya, menghidupkan kembali sel-selnya dan mendorong bahu yang patah serta luka-lukanya yang lain untuk pulih. Darah seperti itu sangat bergizi bagi manusia, semakin kuat binatang mutasi, semakin banyak manfaat yang dibawa darah dan esensinya. Dengan demikian, darah binatang mutasi tipe 7 ini adalah hadiah yang berharga bagi Yue Zong. Kehangatan mengalir ke seluruh tubuhnya, berakhir di lautan pengetahuannya, menutupi rune regenerasinya, menyebabkan beberapa ukiran lagi muncul. Selamat, setelah menyerap darah binatang mutasi tipe 7, skill regenerasimu telah memperoleh plus 1 peningkatan. Yue Zong langsung merasa sangat gembira. Skill generasi sangat berguna, membantunya lolos dari cengkeraman kematian pada beberapa kesempatan. Sekarang setelah ditingkatkan, dia tidak bisa lebih bahagia lagi. Pada saat ini, sebuah meriam air melesat dari jauh, menghantamnya, menyebabkannya melayang ke langit dan memuntahkan darah sekali lagi. Yue Zong melihat ke arah sumbernya dan melihat seekor Ichthyosaurus tipe 5 dan seekor udang palu tembaga tipe 5 terlibat dalam bentrokan yang ganas. Meriam air adalah kemampuan bawaan udang palu tembaga, dan Yue Zong kurang beruntung karena menghalangi. Meriam air, pecahan es, bilah air, serangan petir, paku tulang, segala macam kemampuan disalurkan dan digunakan oleh binatang mutasi tipe 5 dan tipe 6 saat mereka bentrok dengan musuh-musuh mereka. Di dalam lautan luas ini, akan ada mayat baru yang mengapung ke permukaan setiap detik. Semua mayat ini adalah korban dari pertukaran antara binatang mutasi tipe 5 dan tipe 6. Di antara mayat-mayat itu, akan ada beberapa binatang mutasi tipe 3 dan tipe 4, yang telah terperangkap dalam baku tembak. Yue Zong segera mengaktifkan siluman orde kedua, bergerak hati-hati melalui laut, mengawasi bentrokan. Tidak ada binatang buas yang benar-benar memperhatikannya karena siluman. Itu binatang mutasi tipe 4. Saatnya mengambil risiko. Yue Zong tiba-tiba melihat mayat ular laut tipe 4 mengambang, matanya cerah dan dia menggertakkan giginya untuk berenang mendekat. Dia tiba dengan cepat dan menggali ke dalam kepalanya, mengambil materi otak, darah, dan nukleusnya. Satu lagi, kali ini, aku telah menjadi kaya. Saat dia keluar dari ular laut tipe 4, dia melihat mayat lain mengambang di dekatnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan segera berenang, mengambil semua yang dia bisa. Sementara karakter utama dari perang teritorial ini adalah dua raksasa tipe 7 dan monster tipe 6 dan tipe 5 lainnya, ada banyak binatang mutasi tipe 4 dan tipe 3 di sekitar juga. Di tempat ini, binatang mutasi tipe 4 adalah yang paling banyak. Akan jarang melihatnya di bumi, tetapi di sini, mereka umum di mana-mana. Yue Zong membuat dirinya sibuk, menggali bangkai berbagai binatang mutasi tipe 4 dan menyimpan jarahan berharga itu ke dalam cincin penyimpanannya. Ada banyak mayat binatang mutasi tipe 3 juga, namun, dia tidak bisa diganggu dengan itu di tengah medan pertempuran di laut. Sejumlah besar binatang mutasi tipe 3 dan tipe 4 dengan cepat melahap mayat binatang mutasi tipe 3 dan tipe 4 lainnya. Pada saat yang sama, intensitas bentrokan antara dua raksasa tingkat kaisar telah menginfeksi binatang mutasi lainnya, menyebabkan mereka juga melakukan pembantaian habis-habisan. Yue Zong telah berevolusi ke tahap tipe 4, meskipun ia dapat dengan mudah
Diratakan oleh binatang mutasi tipe 6, tipe 7, melawan binatang mutasi tipe 4, ia memiliki caranya sendiri. Bahkan untuk binatang mutasi tipe 5, selama itu tidak secara khusus menargetkannya, ia dapat menemukan cara untuk menghindar. Tepat saat ia berebut untuk mengumpulkan sebanyak mungkin inti tipe 4, tiba-tiba, Kaisar Ular Laut mutasi tipe 7 mengayunkan ekornya dengan kuat, menyebabkan gelombang besar menyapu keluar. Yue Zong dan puluhan binatang mutasi tipe 4 lainnya terlempar ke udara pada ketinggian 2000 meter. Saat gelombang surut, mereka turun kembali ke laut seperti meteor. Ini buruk. Wajah Yue Zong berubah. Jika dia mendarat di air, dampak yang kuat akan menyebabkannya terluka parah, bahkan jika dia adalah ahli tipe 4. Jika itu adalah orang biasa lainnya, mereka pasti akan mati. Saat di udara, sayap angin gelap mengepak terbuka, tetapi cahayanya meredup. Jelas, itu masih terpengaruh oleh serangan gelombang suara dari para penunggang dino sebelumnya. Yue Zong bergegas menyalurkan manipulasi gravitasinya, meringankan berat badannya sebanyak 5 kali lipat. Meski begitu, itu tidak akan mengurangi dampaknya. Oh benar, masih ada benda itu. Saat dia turun, tatapannya menyapu cincin penyimpanannya, dan matanya menjadi cerah. Dengan jentikan tangannya, sebuah payung tulang muncul. Payung itu terbuka dengan cepat, dan kecepatan jatuhnya berkurang lebih jauh. Payung biasa tidak akan mampu menopang manusia saat terjun. Namun, payung tulang ini terbuat dari tulang binatang mutasi, dan bahan utamanya adalah sisik dan binatang mutasi tipe 3. Dengan tendon kuat yang digunakan untuk mengencangkan dan mengamankan semua sendi, bahkan senjata kaliber berat mungkin tidak serta-merta menembusnya. Dengan demikian, secara alami dapat menopang beratnya. Puluhan binatang mutasi tipe 4 menghantam air dari langit. Satu Ichthyosaurus tipe 5 yang panjangnya lebih dari 1000 meter tidak beruntung. Itu telah menabrak kura-kura buaya tipe 4, Ichthyosaurus tipe 4 lainnya serta kerang tiran tipe 4, dan seluruh tubuhnya terpelintir tanpa harapan. Itu langsung mati. Binatang mutasi tipe 4 lainnya juga mati saat terkena benturan saat mereka menghantam air, otak mereka berguncang dan hancur. Ketika binatang-binatang seperti gunung itu menghantam air, mereka menyebabkan gelombang lebih jauh yang menyebar, memicu efek riak yang menyebabkan binatang mutasi tipe 4 lainnya saling menghantam dan mati. Ketika berbagai binatang mutasi tipe 3 dan tipe 4 mencium aroma darah, mereka mulai berenang dengan panik menuju mayat-mayat binatang tingkat tinggi. Untuk menyambar mayat-mayat binatang-binatang itu, binatang-binatang mutasi mulai saling menggigit dengan ganas, dan seluruh laut bergolak dengan tubuh-tubuh yang menggeliat. Yue Zong mendarat di tubuh Ichthyosaurus tipe 5, segera berlari menuju kepalanya. Saat dia berlari, sepasang tentakel tebal dan kasar tiba-tiba mencengkeram mayat itu dari bawah, menyeretnya ke kedalaman laut. Sial, tatapan Yue Zong berkilat, saat dia mencengkeram erat tubuh itu, memanjat menuju kepala. Inti dari binatang mutasi tipe 5 terlalu berharga bagi Yue Zong. Jika digunakan dengan baik, dia bisa mengubah ahli tipe 5 menjadi boneka untuknya, atau mengangkat binatang mutasi tipe 3 langsung ke tahap tipe 4. Mayat itu tenggelam lebih dalam ke laut. Seekor ular laut tipe 4 dan Cetiosaurus tipe 4 dengan cepat berenang mendekat. Saat mereka semakin dekat, beberapa tentakel lainnya melesat keluar dengan eksplosif, menamparkan dua binatang mutasi tipe 4 dengan ganas, menyebabkan mereka terlempar kembali sekitar 6 atau 7 meter. Mereka menjadi gelisah dan dengan cepat terlibat dalam kusut dengan tentakel, menggigit dengan ganas, menghancurkannya saat darah mengalir. Binatang mutasi tipe 4 terlibat dalam bentrokan yang kejam, sementara beberapa binatang mutasi yang lebih kecil dengan cepat berenang mendekat. Yue Zong melihat varian kepiting mutasi yang tidak dikenal ini menjangkau dengan cakar mereka dan merobek sisik Ichthyosaurus tipe 5 inci demi inci. Mereka kemudian menggali dan mulai memakan daging raksasa tipe 5. Banyak sekali binatang mutasi kecil lainnya datang mengerumuni mayat-mayat itu, masing-masing dari mereka merobek sisik dan daging Ichthyosaurus tipe 5. Selain itu, binatang mutasi lain dengan ukuran yang relatif normal datang berenang, mencoba menggigit mayat Ichthyosaurus tipe 5, tetapi yang membuat mereka kecewa, mereka tidak dapat merobek sisik-sisik itu. Dari berbagai spesies yang mencoba memakan Ichthyosaurus tipe 5, hanya kepiting mutasi mini dan kelabang laut mutasi yang berhasil merobek sisik-sisiknya. Meski begitu, kecepatan mereka sangat lambat. Yue Zong terus memanjat ke atas, sementara tubuh binatang buas itu terus terseret semakin dalam. Setelah entah berapa lama,
Yue Zong akhirnya berhasil mencapai atas kepala. Dia mengeluarkan pedang apinya dan menusukkannya ke bawah dengan kekuatannya yang luar biasa, menciptakan lubang kecil. Dengan sukacita di dalam hatinya, dia dengan cepat menggali lubang itu dan menggali ke dalam. Setelah membajak sejumlah besar daging, ia akhirnya menemukan nukleus tipe 5, menyatukannya dengan sejumlah besar materi otak, darah segar, dan daging ke dalam cincin penyimpanannya, sebelum dengan cepat memanjat keluar. Tepat saat ia keluar, ia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya tenggelam, tekanan besar membebani dirinya. Jika itu adalah orang biasa, orang itu akan langsung hancur. Di mana ini? Yue Zong mengamati sekelilingnya, menyadari bahwa tidak ada cahaya, sementara gunung-gunung laut dalam yang tak terhitung jumlahnya lebih dari ratusan dan ribuan meter mengelilinginya. Bangkai besar Ichthyosaurus tipe 5 masih diseret oleh tentakel besar menuju salah satu puncak. Tiba-tiba, sebuah cakar besar melesat keluar, meraih satu gurita penguasa tipe 4 dan menghancurkannya dengan mudah. Sebuah pusaran kemudian muncul, menghisap mayat Ichthyosaurus tipe 5 ke arahnya. Yue Zong melihat ke arah itu, hanya untuk melihat sepasang mata hijau yang buas. Seluruh puncak gunung itu seperti diselimuti oleh kekuatan aneh, bahkan dengan night vision miliknya, ia tidak dapat melihat lebih jauh dari puncak gunung itu. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh Yue Zong, ia berbalik untuk melihat puncak-puncak gunung lainnya, menyadari bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun, rasanya seperti setelah diamati lebih dekat, ada makhluk-makhluk mengerikan yang sedang tertidur. Terlalu berbahaya di sini. Yue Zong merasakan bahaya yang amat besar dan dengan cepat berjalan ke permukaan. Pada saat ini, pusaran air besar muncul, menghisap Yue Zong ke salah satu puncak gunung. Sial, hatinya menjadi dingin saat ia mendayung dengan marah, mencoba melarikan diri. Namun, karena kekuatan pusaran air itu, usahanya sia-sia, dan tubuhnya perlahan-lahan bergerak mendekati puncak gunung. Dalam beberapa tarikan napas, ia terlempar menembus kabut tebal menuju puncak gunung. Seekor Ichthyosaurus tipe 6 yang mengerikan membuka mulutnya yang besar, menarik Yue Zong ke arahnya. Di hadapan raksasa itu, Yue Zong bagaikan sebutir beras, bersama dengannya, ikan-ikan lain, udang-udang, binatang mutasi tipe 2 dan tipe 3 terbang masuk. Tanpa ada kesempatan untuk melawan, Yue Zong ditelan. Ichthyosaurus itu memiliki deretan gigi yang tajam, saat rahangnya mengatup, gigi-giginya menusuk ke bawah, mencabik-cabik banyak binatang mutasi tipe 3 menjadi serpihan-serpihan, sebelum menelan semuanya dalam darah dan daging yang berceceran. Nafsu makannya gila-gilaan, dan mustahil bagi Yue Zong untuk mencoba dan tetap berada. Di tenggorokannya, karenanya ia pun terhanyut bersama ke arah danau yang penuh dengan bau busuk. Saat ia terjun ke dalamnya, ia menyadari pakaiannya meleleh, saat asap mengepul. Setiap bagian tubuhnya mengirimkan sinyal rasa sakit kepadanya, seolah-olah ia sedang mandi dengan asam. Sial, aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Dalam kesakitannya, Yue Zong dengan cepat memanggil tulang putih. Sebuah kekosongan muncul, dan sebuah paku tulang menembus dinding merah dan berdaging itu. Yue Zong mengulurkan tangannya yang sedang terkikis untuk meraih paku tulang itu. Paku itu ditarik kembali, dan menariknya ke satu sisi dinding. Itu membantunya untuk sementara waktu agar terhindar dari nasib dicerna. Itu adalah inti sel binatang mutasi. Dia baru saja menarik napas ketika dia melihat tumpukan inti sel di satu bagian danau cairan pencernaan. Ada lebih dari ribuan, membentuk bukit kecil. Tulang putih, ambillah. Yue Zong menjadi bersemangat dan matanya bersinar dengan keserakahan saat dia melihat gunung itu. Tulang putih mengulurkan tangan kanannya, meraih tumpukan inti sel dan membawanya ke Yue Zong. Dengan satu pikiran, seluruh tumpukan itu masuk ke cincin penyimpanannya. Begitu menghilang, lapisan perut merah mulai mengeluarkan cairan pencernaan hijau lagi, menutupi dinding berdaging itu. Dalam satu tarikan napas, Ichthyosaurus tipe 6 dapat dengan mudah memakan ribuan makhluk hidup yang lebih kecil. Di antaranya, binatang mutasi dengan kekuatan hidup yang lebih kuat masih akan kesulitan. Namun, di bawah korosi asam lambung yang terus-menerus, binatang mutasi mulai larut seiring waktu. Pada saat itu, Yue Zong menyalurkan api iblisnya, mengelilinginya, membakar asam lambung yang terlalu dekat dengannya. Sialan, hancurkan aku. Yue Zong mengeluarkan senjata elektromagnetiknya dan membidik satu bagian lapisan lambung. Sinar itu menghantam daging dengan ganas,
menghasilkan lubang berdarah besar, saat darah binatang mutasi tipe 6 yang berharga mengalir keluar. Cincin penyimpanan menyala, dan dia mulai menyimpan darah di tangki besar. Menderita cedera seperti itu, Cetiosaurus tipe 6 merasakan sakit dan gelisah. Ia membuka rahangnya dan mencoba muntah. Dengan lemparan perut, kekuatan yang kuat mulai mengeluarkan Yue Zong bersama isi perutnya keluar. Yue Zong disemprotkan keluar dalam jet air, melayang entah sejauh mana, sebelum dia mendarat di daerah berkabut, di tanah yang dingin dan keras. Tunggu sebentar, apa yang terjadi? Tidak ada air di sini. Ketika mendarat, ia segera menyadari bahwa tidak ada air laut. Ia melihat sekeliling dan mendapati bahwa ia berada di area terpisah, sementara langit masih berupa laut biru tua, yang tampaknya tertahan oleh sesuatu. Apa itu? Sebuah pesawat ruang angkasa. Setelah memastikan posisinya, ia kembali melirik sekelilingnya, dan segera menyadari sebuah pesawat ruang angkasa berwarna perak. Tingginya lebih dari 200 meter, dan di atasnya, terdapat banyak meriam yang menghadap keluar, masing-masing lebih besar daripada meriam manapun di bumi. Ketika Yue Zong melihat itu, matanya bersinar dengan kilatan aneh, dan ia segera berlari mendekat. Saat dia mendekatinya, dia melihat bahwa pesawat ruang angkasa itu diselimuti lapisan cahaya biru. Dia mengeluarkan pedang apinya untuk mencoba menebasnya, tetapi tidak berhasil. Dia kemudian mencoba berbagai metode untuk menerobosnya, tetapi tidak ada satu pun yang berhasil. Bahkan gerakan terkuatnya untuk membekukan api iblisnya menjadi pedang api iblis tidak dapat menembusnya. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Yue Zong melihatnya, tidak berdaya dan frustrasi, saat dia tenggelam dalam pikirannya. Berdasarkan instingnya, dia dapat mengatakan bahwa pesawat ruang angkasa ini akan sangat membantunya, bahkan seluruh umat manusia. Namun, dia tidak memiliki cara untuk mengaksesnya. Tiba-tiba, sejumlah pesawat ulang-alik kecil turun dari lapisan biru. Yue Zong melihat mereka dan dengan cepat mengaktifkan siluman orde kedua miliknya, bersembunyi di balik batu besar. Pesawat ulang-alik itu terbuka, dan sejumlah ahli humanoid berjalan keluar. Manusia, Yue Zong bersembunyi di balik batu besar dan sepenuhnya menarik auranya. Dia menatap para ahli itu dan bertanya-tanya. Meskipun tidak ada cahaya di wilayah ini, pesawat ulang-alik itu memancarkan cahaya biru samar. Sementara orang biasa mungkin tidak dapat melihat lebih dari 10 meter, Yue Zong tahu bahwa ada beberapa yang mampu melihat dengan baik dalam kegelapan, bahkan hingga 1000 meter. Dia tidak berani ceroboh. Di antara mereka yang melangkah keluar, ada seorang pria berambut pirang dengan tubuh yang bugar. Saat dia melangkah keluar, dia melihat pesawat ruang angkasa besar itu dengan sedikit keinginan, kapal perang Radiant. Itu benar-benar ada di sini. Selama klan Sein kita mengendalikan ini, perang Sein kali ini akan menjadi milik kita. Tidak, kita bahkan mungkin naik menjadi lebih kuat dan bersaing dengan para ahli dari alam yang lebih tinggi. Salah satu pemakan daging tipe 4 bertanya, Great Ancient Hof, apa itu kapal perang Radiant? Apakah itu benar-benar begitu penting bagi klan Sein kita? Itu hanya terlihat lebih besar dari milik kita. Hof menatap kapal itu dengan penuh hasrat sambil menegur orang yang bertanya, apa yang kau tahu? Kita hanyalah mainan Tuhan, hidup dan mati kita berada di bawah kendalinya. Dia menciptakan kita, dan bahkan dapat menghancurkan kita. Mengenai kapal ini bukanlah ciptaannya. Dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh dewa lain, atau dewa-dewa lain. Ini benar-benar simbol harapan bagi klan Sein kita. Dengan memperoleh ini, kita dapat lolos dari cengkeraman Tuhan, dan bahkan mungkin menjadi dewa sendiri. Dewa baru, ketika mereka mendengar ini, semua pemakan daging dan vampir menghirup udara dingin. Mereka sangat jelas bahwa mereka berasal dari entitas yang dikenal sebagai Tuhan, dan telah menaklukkan manusia untuk menjadi penguasa. Namun, Tuhan masih merupakan entitas yang tak terkalahkan bagi mereka, dan bahkan yang tertinggi di antara mereka telah mengakui bahwa dia bukan tandingan Tuhan. Memikirkan bahwa akan ada barang yang dapat membantu mereka melampaui batas, ini mengguncang mereka sampai ke inti. Wanita pirang lain, dengan tubuh yang menggerahkan dan mengenakan pakaian kulit ketat, bertanya, Hof kuno yang agung, karena ini sangat penting, mengapa Kaisar Suci tidak datang sendiri? Jika dia datang, kapal perang ini pasti akan menjadi milik kita. Kali ini, klan Suci telah mengerahkan 6 prajurit tipe 5, dan 100 prajurit tipe 4 ke dunia ini. Namun,
mereka yang berhasil bertahan hidup sampai sekarang adalah mereka yang hadir. Sisanya telah dimakan oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di laut binatang mutasi. Jika prajurit ilahi tipe 6 telah bergerak, mereka pasti tidak akan menderita kerugian seperti itu. Hoff menjawab dengan sungguh-sungguh, tidak. Kapal perang Radiant ini hanya mengizinkan mereka yang bertipe 4 dan di bawahnya. Jika ada makhluk bertipe 6 yang mendekat, itu akan memicu mekanisme pertahanan diri dan membunuh penyusup itu. Sibika, aku juga tidak bisa mendekatinya, jadi, tanggung jawab untuk mendapatkannya jatuh pada kalian. Ini adalah harapan bagi klan Saint kami, begitu kalian mendapatkannya, saat kami memanggil seluruh klan, kami akan membantu kalian mencapai tahap tipe 5. Wanita cantik berambut pirang tipe 4 Sibika segera menjawab dengan ekspresi serius, dimengerti. Hoff kuno yang agung, Sibika pasti akan menyerahkan kendali ke tanganmu. Kapal perang Radiant adalah harta karun ras dino kami. Sekelompok pemakan daging yang bau, keluar sekarang. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabik kalian. Tepat pada saat ini, sejumlah ichthyosaurus muncul dari film biru yang menyelimuti kantong kecil sebuah dunia, dengan para penunggang di atasnya. Mereka adalah para penunggang dinosaurus yang mengenakan baju besi perak dan memegang tombak. Salah satu dari mereka adalah Jenderal Dino kelas menengah, yang menatap dingin ke arah Hoff dan anak buahnya, sambil berteriak, "Enyahlah." Ratusan Jenderal Dino tingkat rendah dan 2 Jenderal Dino kelas menengah lainnya mengelilingi mereka, membentuk lingkaran besar. Hoff menatap mereka dengan ekspresi jelek, mereka memiliki total 3 prajurit ilahi tipe 5, sementara klan Saint-nya hanya memiliki dia. Jika mereka bertarung, klan Saint mereka pasti akan sangat menderita. Sombong. Ras dinomu benar-benar keterlaluan. Ini dasar laut, wilayah klan laut kita. Kurasa kalian sebaiknya mendengarkan penguasa lautan, klan laut kita. Mengikuti suara tawa menghina, Putri Duyung tipe 5 muncul, dengan rambut biru dan cangkang menutupi bagian pribadinya. Di belakangnya, ada 6 prajurit tipe 5 lainnya, selain itu, mereka memiliki 200 manusia hiu paus tipe 4, manusia paus pembunuh, manusia lobster, dan berbagai makhluk laut cerdas lainnya. Ketiga spesies itu saling berhadapan di bagian laut yang dalam ini. Anggota klan Saint mungkin adalah penguasa di dunia kedua, tetapi di sini, mereka memegang posisi yang paling tidak menguntungkan. Suasana menjadi tegang seiring berjalannya waktu. Putri Duyung yang sangat cantik dan sensual itu menampakkan senyum memikat ke arah Hoff, "Aku Sidopeya dari klan laut. Orang-orang dari klan suci, bagaimana kalau bergandengan tangan untuk membunuh dinosaurus ini, dan kita bisa menjelajahi kapal perang Radiant bersama-sama." Ketika kata-katanya keluar, para penunggang dino segera waspada, tombak mereka siap, dan tubuh mereka menegang. Saat klan laut membuat gerakan tiba-tiba, mereka akan melancarkan serangan terhadap mereka. Hoff tersenyum tipis, "Sidopeya yang cantik, aku merasa kita semua bisa menjelajahi kapal perang Radiant ini. Lagi pula, pembantaian di antara kita sendiri tidak akan menghasilkan apa-apa, sebaliknya, itu hanya akan melelahkan kita. Jika dalam hal bentrokan kita tidak dapat memperoleh apapun darinya, aku yakin tidak ada yang ingin melihat hasil ini. Di antara 3 pihak, pihak Hoff adalah yang terlemah. Bahkan jika mereka bergandengan tangan dengan klan laut untuk membasmi ras dino, mereka akan mengurusnya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain mencoba dan meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Sidopeya menoleh untuk melihat Dino General, tertawa malu-malu, "Apa pendapatmu, Tuan Dinoman?" Pemimpin para Dino Reader itu tertawa dingin, "Tidak ada kompromi dalam kamus kami, bunuh mereka semua." Dino General kelas menengah itu melesat, tombaknya melesat maju dengan niat membunuh yang luar biasa, menyerang Hoff. Hoff tidak menyangka Dino General kelas menengah itu begitu tegas, dan dia segera mengangkat tangannya untuk membela diri. Tusukan tombak tunggal itu berhasil menembus tangan kanan Hoff, hingga ke bahu kanannya, menghancurkan tulang-tulangnya dengan kekuatannya yang murni. Dalam hal kemampuan, Hoff mirip dengan Dino General kelas menengah karena keduanya adalah ahli tipe 5, dan dia seharusnya tidak mudah terluka dalam satu serangan. Namun, dia telah meremehkan keganasan lawan dan telah menderita kerugian karenanya. Tepat saat Jenderal Dino hendak menusuk kepala Hoff, sejumlah pedang es melesat keluar dari samping, menebas Jenderal Dino. Sebagai tanggapan, dia mengangkat tombaknya, menghantam bilah es dan menghancurkannya. Hoff mengambil kesempatan itu untuk mundur dengan cepat. Sidopeya tertawa ringan, "Tuan Hoff,
usulanku masih berlaku, apakah Anda sudah selesai mempertimbangkannya? Hoff menggeram dan menjawab, saya setuju. Lakukan, basmi segerombolan anjing gila ini. Klan Sein langsung menyerbu dan melepaskan kemampuan mereka, beradu dengan Jenderal Dino kelas rendah, sementara anggota klan laut juga menyerbu dan terlibat dalam pembantaian dengan Jenderal Dino. 3 Jenderal Dino kelas menengah itu menakutkan, bahkan melawan 7 anggota klan laut tipe 5 serta Hoff, mereka masih bisa menang. Klan laut sangat hebat dalam pertempuran laut, jika pertempuran itu terjadi di perairan, mereka akan dengan mudah membunuh 3 Jenderal Dino. Namun, sekarang setelah mereka berada di daratan, kekuatan tempur mereka berkurang drastis, dan tidak dapat menandingi 3 Jenderal Dino kelas menengah. Jika bukan karena Sidopeya yang menangani satu sendiri, klan laut dan klan Sein akan lama dibantai oleh 3 Jenderal Dino. Yue Zong bersembunyi dalam kegelapan, mengawasi mereka dalam diam, tidak berani bergerak. Dalam pertempuran ini, masing-masing pihak lebih kuat darinya. Dia berbaring tengkurap di tanah, mengambil darah Cetiosaurus tipe 6 untuk diminum. Begitu dia menyerapnya, itu menjadi energi hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya, meregenerasi bahu kanannya. Saat 3 spesies itu masih bertarung, kapal perang Radiant tiba-tiba bersinar, dan menembakkan seberkas cahaya perak, menyapu semua orang yang hadir di dalam dunia gelembung ini. Ketika tersentuh olehnya, semua prajurit tipe 4 menghilang. Penglihatan Yue Zong memudar saat ia muncul di dalam kapal. Pada saat itu, ia menyalurkan Dark Doki dan Devil Flame untuk membungkus tinjunya saat ia menyerang ke arah kanan. Vampir di sebelah kanan Yue Zong nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi dan diserang dengan ganas. Devil Flame segera mengancam untuk melahapnya. Saat ia berteriak, Radiance of Life bawaan meledak, dengan paksa mendorong Devil Flame menjauh. Meski begitu, Yue Zong mengambil kesempatan untuk menyerang sekali lagi ke tubuhnya, dan anggota Sein Clan yang lemah itu memuntahkan beberapa suap darah, jatuh ke lantai. Yue Zong menunjuk dan rune boneka tipe 4 memasuki dahi vampir itu. Setelah berjuang beberapa saat, ia berdiri dan membungkuk, Bolius menyapa Tuan. Yue Zong menghela napas lega, dan menilai sekelilingnya. Itu adalah ruangan biasa, dengan 4 tempat tidur dengan ketinggian berbeda, dan 2 perangkat optik aneh di atas meja. Mata Yue Zong berbinar dan ia berlari mendekat, meraih sumber listrik dari perangkat optik, dan mengeluarkan tablet genggam untuk menghubungkannya. Saat tablet genggam itu dinyalakan, bayi muncul sambil tersenyum, Tuan, ada yang bisa saya bantu. Yue Zong segera menjawab, pindai kapal perang ini, dan cobalah untuk menguasainya. Ya, bayi tersenyum cerah, dan matanya mulai berkedip-kedip dengan data, saat ia mengirimkan sinyal penyelidikannya ke seluruh kapal perang bercahaya ini. Tak lama kemudian, dia kembali ke kondisi normalnya, menatap Yue Zong dengan penuh permintaan maaf. Maaf, Tuan, rangka utama komputer ini melampaui kemampuan komputasiku. Jika aku memaksa masuk, ada kemungkinan klon milikku ini akan hancur. Bahkan jika tubuh utamaku ada di sini, mustahil untuk melakukannya. Sampai sekarang, aku hanya bisa mengendalikan sebagian kecil kapal serta petanya, dan tempat di mana warisan dapat diwariskan. Hanya dengan memasuki ruang warisan sendiri, maka kau akan mendapatkan kendali penuh atas kapal itu. Yue Zong agak kecewa ketika mendengarnya, tetapi segera, dia pulih. Jika kapal perang bercahaya ini seperti yang dikatakan Hoff, memungkinkan manusia untuk melampaui batas menjadi dewa, dia akan melakukan apapun. Ayo pergi, segera rencanakan rute ke ruangan itu, bayi, pilih yang tercepat dan hindari semua pertempuran jika memungkinkan. Bagian dalam kapal itu dipenuhi dengan ahli tipe 4 lainnya. Meskipun dia agak percaya diri untuk menghadapi mereka, jika dia harus menghadapi mereka terus-menerus, dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengimbanginya. Ya, berdasarkan analisis, ada 2 jalur yang cocok. Berdasarkan rute 1, kamu hanya perlu menghadapi 2 musuh. Untuk rute 2, kamu tidak perlu menghadapi musuh apapun, tetapi akan memakan waktu sekitar 5 menit untuk sampai di sana. Berdasarkan perkiraanku, 2 musuh dari rute 1 memiliki kemungkinan 90% untuk mencapai ruang warisan lebih cepat daripada kamu jika kamu memilih rute 2. Bayi meletakkan pilihan di depan Yue Zong, memamerkan jarak pendek dari rute 1, dibandingkan dengan jalur panjang dan berkelok-kelok dari rute 2. Baiklah, aku pilih 1, ayo. Dia meraih tablet genggam dan dengan cepat berjalan menuju ruang warisan. Ada banyak pintu elektronik paduan,
sebagian besar tertutup. Namun, saat Yue Zong mendatangi mereka, pintu-pintu itu akan terbuka secara otomatis, terbukti dari perbuatan Bai Yi. Saat mereka melewati sejumlah koridor, Bai Yi tiba-tiba memperingatkan, "Tuan, hati-hati, ada musuh tepat di depan, dan mereka sedang bertarung." Jantung Yue Zong berdegup kencang, dan dia segera mengaktifkan siluman orde kedua miliknya, menarik auranya sepenuhnya. Layar di tangannya menyala dan Bai Yi menghilang. Sebagai gantinya, seorang wanita pirang dengan tubuh yang luar biasa sedang bertarung dengan seorang Jenderal Dino. Wanita itu tepatnya adalah Sibika, salah satu prajurit ilahi tipe 4 yang paling luar biasa dari klan Sein. Yang lainnya hanyalah Jenderal Dino biasa, tetapi dia juga memiliki kekuatan tempur seperti prajurit ilahi tipe 4 puncak. Tombak di tangannya menyerang dengan cara yang misterius, memaksa Sibika untuk terus menghindar. Sibika adalah seorang vampir dari klan Sein, kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan prajurit peringkat serupa lainnya. Namun, kecepatannya sebanding, jika tidak lebih cepat, dengan prajurit ilahi tipe 5 awal. Dia memanfaatkan kecepatan supernya untuk menghindari Jenderal Dino, mencari kesempatan. Kedua belah pihak terus mempertahankan jalan buntu, setiap kali mereka bentrok, akan ada suara keras. Hanya dalam 1 menit, mereka telah bertukar lebih dari 100 gerakan, tetapi pemenangnya masih sulit ditentukan. Jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, dan tidak ada yang ingin keluar semua, akan sulit untuk memastikan pemenangnya. Yue Zong bersembunyi di sana menunggu pemenang muncul. Meskipun tampaknya mereka berada dalam jalan buntu, dia jelas bahwa cepat atau lambat, akan ada pemenang. Ini karena, di antara mereka berdua, Sibika tidak mampu membuang-buang waktu. Jumlah Dino General di dalam Radiant Battleship ini lebih banyak daripada Sein Clan. Kemampuan tempur mereka melampaui anggota Sein Clan itu juga. Jika Sibika tidak menghadapi yang satu ini lebih cepat, pada saat dua orang lainnya muncul, dia akan dipaksa untuk melarikan diri. Kedua belah pihak masih saling beradu, ketika tiba-tiba, Sibika menggertakkan giginya dan menyerang Jenderal Dino kelas rendah. Mata Jenderal Dino membeku, tombak di tangannya terangkat. Pada saat itu, saat dia mengeluarkan aura yang luar biasa, dia mengirim beberapa tusukan tajam ke arah Sibika. Jika dia memaksakan serangannya, dia pasti akan berubah menjadi saringan. Sebelum dia mencapai Jenderal Dino kelas rendah, dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Pada saat itu, Sibika bersinar dengan cahaya kehidupannya sendiri, kecepatannya meningkat 30%. Tubuhnya berputar pada sudut yang aneh, menghindari bahaya. Meski begitu, 3 dari cahaya tombak menembus tubuhnya, menghasilkan 3 lubang berdarah. Menekan rasa sakitnya, dia menerjang dengan cakar kanannya, menembus jantung Jenderal Dino dan menghancurkannya di telapak tangannya. Ketika Jenderal Dino merasa jantungnya hancur, dia meludahkan seteguk darah saat cahaya di matanya meredup. Dia terkulai tak berdaya di lantai. Sibika menatap tubuh itu dan menghela napas lega. Meskipun dia telah membunuh Jenderal Dino kelas rendah ini, luka-lukanya sendiri tidak ringan. Lebih jauh lagi, penggunaan cahaya kehidupannya telah membuatnya sangat lemah. Sibika, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Bolius datang melalui aula. Sibika yang tegang melihat rekannya sendiri dan menjadi lebih rileks. Aku terluka, tetapi tampaknya tidak terlalu parah. Bolius berjalan mendekat. Sibika, aku menemukan sesuatu yang sangat besar. Ada ruang warisan, aku menemukan peta kapal perang bercahaya ini, dan tampaknya ada semacam tempat warisan di sana. Mata Sibika berbinar saat dia berseru, benarkah? Coba kulihat, ini petanya. Dia mengeluarkan selembar kertas dan memberikannya padanya. Bukankah ini hanya selembar kertas kosong? Ketika Sibika menerimanya, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk dan mundur dengan cepat. Sayangnya, meski reaksinya cepat, cakar Bolius sudah merobek perutnya, mencabik sepotong daging, sementara darah mengalir deras dari lukanya. Mata Sibika berkilat marah, Bolius. Kenapa? Sederhana saja, aku ingin kau mati. Yue Zong menyalurkan Dark Doki-nya, berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke arah Sibika. Manusia, Yue Zong, kau adalah Yue Zong, orang yang mendapatkan harta karun harapan. Itu artinya, Bolius sudah menjadi bonekamu. Tidak heran kekuatannya telah berkurang. Bagaimana kau bisa ada di sini? Sibika benar-benar elit, sampai pada kesimpulan tentang identitas Yue Zong dalam waktu yang singkat. Yue Zong sudah menjadi target yang harus dibunuh dalam klan Sein.
Semua anggota tipe 2 dan di atasnya telah menerima perintah, dan tidak akan menyia-nyiakan cara apapun untuk memburunya. Begitu kau menjadi bonekaku, aku akan memberitahumu dengan sendirinya. Berangan-angan, aku tidak akan pernah menjadi bonekamu. Shibika berteriak sekali, dan dengan cepat mundur dengan memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Yue Zong, sehingga menghilang dalam sedetik. Sial, Yue Zong tahu bahwa setelah beberapa terowongan lagi di balik pintu, ruang warisan akan terlihat. Dia langsung menyerbu ke sana dengan panik. Dia mungkin tidak yakin apa yang akan terjadi di sana, tetapi dia tidak ingin Shibika mendapatkan keuntungan atas dirinya, menguasai kapal perang Radiant ini. Bahkan jika tidak ada peluang untuk menjadi dewa, jika dia bisa mencapai level ahli tipe 6 atau bahkan tipe 7, dia bersedia mempertaruhkan segalanya. Tepat saat dia menyerbu keluar pintu, sebuah firasat muncul di hatinya. Dia memutar tubuhnya, menghindar ke satu sisi, pada saat yang sama, dia menyalurkan api iblisnya, mengepul keluar darinya dalam tornado yang menakutkan. Di atas pintu, Shibika telah melompat ke arah Yue Zong seperti seekor naga yang melingkar, menghantamnya dengan kecepatan yang melampaui penghalang suara. Tendangannya membuatnya menabrak pintu elektronik, menyebabkannya memuntahkan seteguk darah. Saat dia hendak mengejarnya, bola api iblis datang menyerbu ke arahnya. Matanya berkilat karena kasihan, memaksanya untuk mengetuk pintu dengan ringan, melompat mundur. Wanita ini benar-benar kuat, aku telah ceroboh. Yue Zong menyeka darah di sudut mulutnya, melihat ke arah tempat Shibika melarikan diri dan dengan cepat mengikutinya dengan kewaspadaan yang meningkat. Setelah melewati beberapa terowongan lagi, Yue Zong tiba di sebuah aula besar. Ini, Yue Zong melihat sekelilingnya dan terkejut. Aula itu seukuran lapangan sepak bola. Ada podium besar di tengah aula, di mana setengah bola mengambang, dengan banyak sekali rune aneh yang terukir di atasnya. Ada beberapa katup lain yang terhubung dengannya, juga terukir dengan rune. Di tengah setengah bola yang bersinar itu, ada sebuah inti emas kecil seukuran kepalan tangan, yang memancarkan sumber kekuatan yang kuat dan misterius. Inti Dewa Iblis. Yue Zong menatap inti emas itu dan terhuyung karena terkejut. Di lautan pengetahuannya, ada replika yang persis, hanya saja ukuran dan tingkat detailnya berada pada level yang berbeda. Shibika juga muncul di aula ketika dia melihat inti emas itu, matanya berbinar saat dia melompat ke arahnya. Tidak bagus. Wajah Yue Zong berubah saat dia mengikutinya. Dia akhirnya melambat selangkah, saat Shibika mencapai bola cahaya itu terlebih dahulu, mengulurkan tangan untuk meraih inti emas itu. Saat dia menyentuhnya, ada kilatan cahaya terang, yang langsung membakar tangan kanannya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Yue Zong menyaksikan ini dengan kaget dan dia menghentikan langkahnya. Dia kemudian berubah untuk mengirim tinju ke arah Shibika. Shibika benar-benar elit di antara alam tipe 4, dia menggertakkan giginya dan mengangkat tangan kirinya untuk menangkis di depannya. Tinju Yue Zong menghantamnya, membuatnya terpental. Shibika meminjam kekuatan itu untuk memantul dari dinding dengan tubuhnya yang lentur, mengirimkan tendangan ganas ke arah Yue Zong. Yue Zong memutar tubuhnya, mengirimkan tendangannya sendiri ke pinggang Shibika tanpa ampun, menyebabkannya terbanting ke dinding seperti mainan rusak. Dalam hal kekuatan, Yue Zong sebenarnya lebih lemah dari Shibika. Namun, setelah Shibika mengeluarkan cahaya kehidupannya, ditambah lengan kanannya yang terbakar, kondisinya saat ini terlalu lemah untuk menghadapi Yue Zong. Setelah mendapatkan pukulan yang berhasil, Yue Zong mengetuk kakinya dan muncul tepat di samping Shibika, menghantamkan tinju lain ke dadanya tanpa ampun. Ekspresi putus asa muncul di wajah Shibika, saat dia melepaskan cahaya-cahayanya. Saat itu bersinar terang, Yue Zong dipaksa mundur beberapa langkah, matanya menyipit saat dia menatap Shibika. Jika seorang ahli tipe 4 puncak mengerahkan seluruh kemampuannya, itu akan menjadi hal yang berbahaya. Dengan kekuatan Yue Zong saat ini, jika dia ceroboh, kemungkinan besar akan berakhir dengan kematian bersama. Manusia licik, Shibika melotot ke arah Yue Zong dengan gigi terkatup, dan dengan sekejap, dia berbalik untuk melarikan diri. Dia cerdas dan tahu bahwa jika dia tetap bertahan, itu hanya akan mengakibatkan kematian. Dia mungkin sebaiknya melarikan diri terlebih dahulu, dan mencari kesempatan untuk kembali nanti. Yue Zong melirik sekilas sebelum berbalik untuk menatap inti Dewa Iblis. Saat dia mendekatinya, dia sedikit ragu, sebelum menggunakan jejak Dewa dan Iblisnya untuk memindai setengah bola itu. Cahaya keemasan terang keluar dari jejaknya,
menembaki inti Dewa Iblis. Cerdas. Tiba-tiba, suara terang terdengar di samping telinga Yue Zong. Jantungnya menjadi dingin dan dia berputar cepat ke kiri, mundur beberapa meter. Ada seorang pemuda yang tampak sangat biasa, di mana orang bahkan bisa mengatakan dia sedikit jelek, tersenyum pada Yue Zong. Dia mengenakan baju besi hitam. Hologram, siapa kau? Pupil mata Yue Zong menyempit, menyadari cahaya di sekitar pemuda itu dan menyadari bahwa dia adalah hologram. Pemuda itu terkekeh, sebelum berjongkok dengan santai, Aku dipanggil Liu Situ, julukan telur anjing. Aku pecundang, namun, satu-satunya dalam 10.000 tahun yang paling dekat dengan Tuhan. Yue Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, telur anjing. Liu Situ tampaknya telah memahami pikiran Yue Zong, dan tertawa ringan, nama yang benar-benar membuat frustrasi. Bukan, sebelum dunia berubah, aku hanyalah seorang petani biasa. Setelah itu, dengan bantuan sistem dewa dan iblis, aku perlahan naik ke tingkat prajurit ilahi tipe 9. Aku hanya sedikit jauh dari alam dewa sejati. Namun, aku tetap gagal pada akhirnya, saat aku menantang entitas yang menyebut dirinya dewa, yang telah mempermainkanku di setiap langkah. Aku tergencet oleh satu tangannya, dan dipaksa untuk tinggal di sini. Prajurit ilahi tipe 9, Yue Zong menatap Liu Situ dan terkejut. Kaisar ular laut tipe 7 sudah memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Dengan setiap gerakannya, ia dapat menyebabkan tsunami di mana-mana. Prajurit ilahi tipe 9 benar-benar manusia super. Liu Situ melanjutkan, namamu Yue Zong, kan? Karena kamu manusia, aku akan menyerahkan hak dan wewenang kapal perang bercahaya ini kepadamu. Namun, jangan terlalu sombong. Harta karun seperti ini hanyalah satu dari ratusan harta karun yang dikendalikan dewa di 800 dunianya. Ini adalah harta karun tingkat emas. Sebagian besar dari harta karun ini berada di tangan ras lain, sedangkan kita manusia hanya mengendalikan 3 dari mereka. Kapal perang bercahaya ini adalah salah satunya. Yue Zong bertanya dengan hormat, Senior, bolehkah aku bertanya, apa itu harta karun tingkat emas? Yue Zong tetap menghormati prajurit dewa tipe 9 ini. Setelah begitu banyak kesulitan dan rintangan, meraih setiap kesempatan yang bisa dia dapatkan untuk memperkuat dan berevolusi, dia baru mencapai tahap tipe 4. Liu Situ telah mampu mencapai alam prajurit dewa tipe 9, ini adalah bukti betapa banyak yang harus dia tanggung dan lalui. Liu Situ menjawab, harta karun tingkat emas adalah sesuatu yang mampu melawan dewa. Di bawahnya, harta karun lainnya adalah putih perak dan perunggu. Kau memiliki harta karun harapan, yang tergolong putih perak. Meskipun harta karun itu kuat dan berguna, tidak semuanya memiliki kemampuan untuk mengancam dewa. Hanya harta karun tingkat emas yang dapat membantumu menjembatani celah itu, melampaui penghalang, dan menjadi dewa sejati. Liu Situ menatap ke kejauhan, mendesah kasihan, kalau tidak, bahkan jika kau memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh bintang, kau tetaplah seekor semut. Hancurkan bintang, sungguh nada yang buruk. Yue Zong menghirup udara dingin. Waktu hampir habis, kuharap kau dapat lolos dari cengkeraman orang itu. Ini dapat dianggap sebagai bantuan untuk memenuhi keinginan terakhirku. Ketika dia mengatakan itu, inti Dewa Iblis di dalam setengah bola itu langsung hancur, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang melesat melalui katup ke segala arah. Sejumlah pesan muncul, memasuki pikiran Yue Zong, menghubungkan inti Dewa Iblis miliknya. Pada saat itu, terasa seperti seluruh tubuhnya menyatu dengan Radiant Battleship. Kekuatanmu masih terlalu lemah sebelum aku menghilang, biarkan aku membantumu berevolusi. Liu Situ menunjuk Yue Zong, dan cahaya keemasan menyelimutinya. Di bawah nutrisinya, inti Dewa Iblis Yue Zong mengembang sekali lagi. Selamat, kemampuan klon bayanganmu telah dinaikkan ke orde kedua. Petik 2 petik 2. Di tengah rentetan pesan, semua keterampilan Yue Zong di bawah tahap orde kedua langsung didorong ke ranah orde kedua. Mereka yang sudah orde kedua didorong ke puncak, hanya dengan satu peningkatan lagi dan buku keterampilan orde ketiga, mereka akan berubah. Lengan kanan Yue Zong yang patah juga cepat sembuh. Liu Situ melihat dan mendesah, saat dia perlahan menghilang dari dunia, sayang sekali, kekuatanku hanya sebagian kecil dari apa yang kumiliki, dan aku tidak bisa mendorongmu ke ranah tipe 5. Inti Dewa Iblis seukuran kepalan tangan juga selesai hancur, menghilang dari dunia. Yue Zong membuka matanya, merasakan energi tak terbatas mengalir melalui
Tubuhnya, dia menoleh ke arah posisi Liu Shitu sebelumnya dan membungkuk dengan hikmat, "Terima kasih banyak, senior." Meskipun Liu Shitu tidak dapat membantu Yue Zong berevolusi ke alam tipe 5, dia telah meningkatkan konstitusi Yue Zong secara kualitatif serta inti Dewa Iblis, yang menyebabkannya mencapai puncak alam tipe 4. Usir semua ras asing. Yue Zong segera memberikan perintah pertamanya sejak mengendalikan kapal perang Radiant. Dengan kilatan terang, semua prajurit ilahi tipe 4 dikirim keluar dari kapal. Apa yang terjadi? Melihat kemunculan tiba-tiba berbagai ahli tipe 4, beberapa prajurit ilahi tipe 5 yang masih dalam bentrokan segera berhenti, menatap kapal perang Radiant dengan curiga. Bumi bergemuruh, dan kapal perang mulai bangkit, saat itu menyala dari dalam. Hoff menatapnya dan kehilangan akal sehatnya, itu telah jatuh di bawah kendali seseorang. Sialan, siapa itu? Karena kapal perang Radiant telah mengusir 3 ras kita, pasti ada ras keempat di dalam sana. Mereka pasti telah menguasainya. Sidopeya yang cantik sampai pada suatu kesimpulan saat dia menatap kapal perang Radiant yang sedang naik daun. Badan kapal itu melepaskan sejumlah sinar putih di udara tipis, memperlihatkan sebuah lubang besar. Tepat pada saat ini, sebuah lubang besar lainnya muncul entah dari mana, dan sebuah tangan emas seukuran gunung melesat keluar, mencoba meraih kapal perang Radiant itu. Saat tangan emas itu muncul, sebuah tekanan dilepaskan, membebani semua orang, mencegah mereka bernapas saat mereka berlutut, ketakutan. Bahkan Jenderal Dino yang terkuat dan paling sombong pun tidak terkecuali. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Tangan besar itu mencengkeram Radiant Battleship, bermaksud menariknya ke arah lubangnya. Kapal perang Radiant segera merespons dengan meledakkan sinar emas yang kuat, menembus lubang, menghantam entitas mengerikan di sisi lain lubang. Ada semburan darah dari lubang, seperti raungan amarah yang mengguncang semua orang yang mendengarnya. Sialan kau Dok Ek Liu. Bahkan dalam kematian, kau masih ingin menyerangku. Aku akan mengingat ini. Sinar cahaya lain melesat keluar dari kapal perang Radiant, memutar gumpalan darah emas, sebelum menghilang ke dalam lubang yang diciptakannya. Ketika menghilang, dunia mini pocket itu langsung ditelan oleh air. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan kapal perang Radiant, menangkap Jenderal Dino kelas menengah ini sebagai budak klan laut kita tidak terlalu buruk. Sidopeya tertawa ringan, mengibaskan ekor putri duyungnya dan menyerang Jenderal Dino yang sedang dilawannya, menunjuk perutnya. Seketika, semburan air yang kuat keluar seperti pisau, mengiris perutnya. Mundur. Hoff melihat betapa mudahnya Sidopeya menghadapi Jenderal Dino kelas menengah dari alam yang sama dan wajahnya berubah, dengan cepat memerintahkan seluruh klan suci. Jika berada di daratan, Hoff setidaknya bisa bertahan melawan Sidopeya, namun, di perairan ini, itu adalah wilayah kekuasaannya. Setiap prajurit dari alam yang sama akan menderita. Sidopeya tertawa ringan, tetapi memberikan perintahnya dengan penuh belas kasihan, tangkap mereka semua. Klan laut kita membutuhkan beberapa ras asing yang kuat untuk menjadi subjek penelitian kita. Para ahli klan laut lainnya menyerbu, menangkap atau membunuh siapapun yang bukan dari ras mereka. Di sisi lain, Yue Zong mengemudikan kapal perang Radiant melalui kehampaan. Saat ia mengutak-atik kapal itu, ia mulai mengenalnya lebih baik. Kapal perang Radiant harta karun emas memiliki 2 kemampuan utama. Yang pertama adalah kemampuan untuk berpindah-pindah melalui ruang angkasa. Dengan itu, ia bisa sampai ke bumi dan dunia lain tanpa gerbang neraka. Di atasnya, ada koordinat 800 dunia lain. Dengan kekuatan yang cukup, ia bisa dengan bebas berpindah-pindah di antara mereka. Kemampuan kedua adalah kekuatan tempurnya. Ada 3 meriam utama, 300 meriam tambahan. 3 meriam utama dapat dengan mudah meledakkan prajurit ilahi tipe 9 hingga musnah. Sementara 300 meriam tambahan dapat menghadapi para ahli tipe 8 dengan mudah. Namun, meskipun tampaknya maha kuasa, konsumsi energinya juga sangat besar. Untuk membunuh prajurit ilahi tipe 9, seseorang harus mengeluarkan energi pada tingkat yang sama. Dari semua nukleus yang dimiliki Yue Zong, bahkan jika ia menggabungkan semuanya, ia bahkan tidak dapat mengumpulkan cukup banyak untuk satu ledakan. Satu tembakan yang melukai pemilik tangan emas besar itu tadi berasal dari energi sisa yang ditinggalkan oleh inti Dewa Iblis Liu Shitu saat hancur. Yue Zong merasa sedikit kasihan, benar-benar kacau, meskipun kapal ini kuat, aku masih terlalu lemah, aku bahkan tidak bisa menunjukkannya secara maksimal. Selain dari 2 kemampuan utama, ada kabin perbaikan dan pemeliharaan lain di dalam kapal perang.
Selama seseorang memiliki satu napas tersisa, mereka dapat menggunakan mesin-mesin ini untuk meregenerasi diri mereka sendiri. Setelah seminggu, dia muncul dari hutan dunia ketiga, melalui kekosongan, dan dia melompat keluar dari lubang. Di sana, saat dia mendarat, dia menyapu sekelilingnya sekilas, menutup matanya untuk merasakan dan berlari menuju suatu arah. Di dalam sebuah gua, Sun Lanlan meringkuk di sudut, wajahnya yang cantik cekung dan pucat. Tangan kanannya bengkak, karena belatung-belatung menjijikkan merayapi luka-lukanya. Han Qiong berlutut di sampingnya, menahan rasa jijiknya dan menggunakan tongkat kayu untuk mencabut belatung-belatung dari lengan kanannya. Sun Lanlan tiba-tiba memegang lengan Han Qiong, menangis dengan sedih, sakit. Sakit, Qiong, apakah aku akan mati? Apakah aku akan mati? Dari seorang idola yang dipuja oleh banyak orang, hingga keadaannya saat ini, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Dia tidak berani melihat tangannya sendiri. Setiap kali dia melihat belatung-belatung itu, dia merasa ingin muntah. Han Qiong menepuknya dengan lembut dan menghiburnya. Tidak. Jangan khawatir, Lanlan, kita akan baik-baik saja. Sun Lanlan memeluknya lebih erat sambil menangis terseduh-seduh. Qiong, aku ingin pulang, aku rindu rumah. Jika aku bisa pulang, aku tidak akan membuat ibuku marah lagi. Aku akan belajar keras. Qiong, aku ingin pulang. Hati Han Qiong terasa masam saat ia mencoba menenangkannya. Lanlan, kita pasti akan berhasil kembali. Sun Lanlan terus bertanya kepada Han Qiong dengan takut. Qiong, mengapa Yue Zong belum kembali? Apakah ia telah meninggalkan kita? Kondisi mental Sun Lanlan saat ini sangat lemah dan hanya tahu untuk bergantung pada Yue Zong. Ketika Grini selesai berevolusi, ia telah terbang ke langit. Lightning juga hanyalah salah satu makhluk biasa di sini, dan hanya bisa menjaga sekitar gua sambil membawa makanan kembali. Sun Lanlan dan Han Qiong awalnya tidak terbiasa memakan daging berdarah dan mentah. Namun, setelah 2 hari penuh kelaparan, mereka hanya bisa dengan patuh memakan daging itu sambil bersembunyi di gua ini. Sun Lanlan mulai merasa muak dengan kehidupan ini dan ingin keluar untuk memetik beberapa buah. Sayangnya, dia digigit oleh lalat mutasi, dan lengan kanannya mulai membengkak, dipenuhi belatung. Sun Lanlan dan Han Qiong akhirnya memahami sifat alam liar yang menakutkan, tidak hanya ada dinosaurus yang menakutkan di luar sana, ada juga serangga kuat yang dapat membunuh manusia. Han Qiong menghiburnya, jangan khawatir, Yue Zong tidak akan meninggalkan kita. Lihat, Lanlan, kamu sangat imut, dan bentuk tubuhmu bagus, Yue Zong pasti menyukaimu. Kalau tidak, dia tidak akan menyelamatkan kita. Sun Lanlan bergumam dengan lemah lembut, benarkah? Tapi, aku tidak secantik kamu, apakah dia benar-benar akan menyukaiku? Han Qiong adalah gadis tercantik di antara gadis-gadis dalam kelompok itu. Sun Lanlan tidak pernah berpikir bahwa dia bisa dibandingkan dengannya. Han Qiong tersenyum cerah, tentu saja, aku janji. Han Qiong cerdas dan tahu bahwa jika Sun Lanlan terus memiliki pikiran liar, itu akan buruk, jadi dia mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Apakah ada orang di sana? Tiba-tiba, ada suara manusia di luar gua. Ketika Sun Lanlan mendengar suara mereka, dia menjadi bersemangat, dan berteriak nyaring, kita di sini. Kita di sini. Wajah Han Qiong berubah, dia mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya, tetapi dia terlambat. Han Qiong tahu bahwa sifat manusia bisa sangat buruk. 2 gadis lemah di luar sana, di gua ini, di dunia yang tidak memiliki hukum, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Mendengar suaranya, 7 pria masuk ke 7 pria itu mengenakan pakaian dari kulit binatang, wajah mereka berjanggut kasar. Mereka tampak seperti orang barbar liar. Di tangan mereka, ada busur dan anak panah, tombak, beberapa dari mereka bahkan membawa bangkai kelinci, serigala, dan ular yang mereka tangkap. Tubuh mereka biasa saja, tetapi otot mereka kekar dan penuh vitalitas. Mereka tampak seperti pemburu yang handal. Ketika Sun Lanlan melihat mereka, hatinya bergetar, dan dia langsung merasa takut. Lagi pula, ketika mereka pertama kali datang, tindakan para perusuh itu telah membuatnya takut. Han Qiong juga mengambil tongkat kayu dan menatap mereka dengan waspada. Salah satu dari mereka melihat Han Qiong dan matanya berbinar, saya Shao Yun. Apakah kalian ingin datang ke desa kami? Temanmu di sini telah disengat lalat parasit, jika dia tidak menerima perawatan tepat waktu, dia tidak akan bertahan seminggu.
Han Qiong ingin menolak undangan mereka, tetapi mendengar kalimat terakhir, dia ragu-ragu. Luka Sun Lanlan mulai bernanah, dengan banyak belatung merayap di sekelilingnya. Han Qiong tidak punya cara untuk mengobati lukanya. Kalau terus seperti ini, Sun Lanlan pasti akan mati. Ketika Sun Lanlan mendengar ini, dia meraih tangan Han Qiong, Qiong. Ayo, ayo pergi bersama. Han Qiong melirik tangan Sun Lanlan yang bengkak dan menggertakkan giginya untuk melihat Xiao Yun. Apa kabar, namaku Han Qiong. Dia Sun Lanlan, apa kalian punya cara untuk mengobatinya? Xiao Yun menyeringai, tentu saja. Lalat parasit ada di mana-mana, kalau kita tidak punya obat, kita pasti sudah musnah. Namun, obat itu diperoleh melalui kerja keras kita, kenapa harus kita berikan secara cuma-cuma? Han Qiong tergagap, dan merasakan firasat buruk, lalu apa yang kau inginkan? Xiao Yun berseru dengan berani, aku ingin kau menjadi wanitaku. Selama kau setuju, aku akan mengeluarkan obat untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, kau bisa melihatnya mati. Lalat parasit itu bisa melepaskan telur-telur kecil yang tak terhitung jumlahnya ke mangsanya, saat ini, hanya sejumlah kecil di tangan kanannya. Sebagian besar telur telah menginfeksi seluruh tubuhnya. Tak lama lagi, telur-telur itu akan menetas dan jika dia tidak menerima perawatan yang tepat, dia akan dimakan hidup-hidup dari dalam. Rasa sakit itu adalah bentuk penyiksaan yang paling mengerikan yang ada. Ketika mendengar ini, Sun Lanlan mulai gemetar ketakutan, pikirannya hampir hancur saat membayangkan dimakan hidup-hidup. Dia mulai menjerit, aku bisa menjadi wanitamu. Aku cantik dan tubuhku bagus. Aku juga perawan. Tolong, selamatkan aku. Selama kau menyelamatkanku, aku bisa menjadi wanitamu. Demi bertahan hidup, Sun Lanlan tidak peduli. Tidak banyak yang bisa menghadapi rasa takut dimakan hidup-hidup oleh belatung. Ketika dia mendengar tentang nasibnya yang akan datang, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Xiao Yun melirik Sun Lanlan dan membentak dengan dingin, jangan konyol. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Han Qiong? Aku tidak tertarik padamu. Sun Lanlan cantik, tetapi dia tidak berhasil menjaga dirinya tetap rapi dan bersih selama 1 tahun penuh, ditambah lagi kondisinya saat ini yang lemah. Mudah untuk mengira dia jelek. Xiao Yun menoleh ke arah Han Qiong dengan penuh hasrat, apakah kamu sudah memikirkannya? Sun Lanlan pucat pasi saat dia memohon pada Han Qiong, Qiong, tolong, selamatkan aku. Selamatkan aku tidak ingin mati. Han Qiong jatuh dalam dilema, di satu sisi, itu adalah kehidupan temannya, di sisi lain, itu adalah kebahagiaannya sendiri. Itu adalah pilihan yang sulit. Aku setuju. Han Qiong berjuang dalam benaknya, sebelum membuat keputusan. Dibandingkan dengan kebahagiaannya sendiri, dia tidak rela melihat temannya dimakan hidup-hidup. Tunggu, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Xiao Yun dan yang lainnya merasakan punggung mereka menjadi dingin, saat mereka menyiapkan senjata mereka, berbalik dengan waspada. Di dunia ini, ada makhluk prasejarah yang menakutkan, serta manusia dino yang bermutasi dan berbahaya. Bahkan manusia mampu membunuh orang lain. Han Qiong dan Sun Lanlan langsung bersemangat setelah mendengar suara itu, mengenali siapa pemilik suara itu. Di bawah tatapan semua orang, Yue Zong berjalan keluar dari hutan dan masuk ke dalam gua. Dengan satu jentikan, Yue Zong mengeluarkan inti binatang mutasi tipe 2, aku ingin obatnya. Aku tidak akan memintanya secara cuma-cuma, oleh karena itu, inti binatang mutasi tipe 2 ini adalah bayaranmu. Inti binatang mutasi tipe 2. Dia benar-benar punya satu, sungguh beruntung. Petik 2 petik 2. Ketika 6 orang lainnya melihat inti itu, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Xiao Yun memegangnya erat-erat dengan keserakahan di matanya, menatap Yue Zong. Yang lainnya juga menoleh untuk melihat Yue Zong dengan sedikit keserakahan, seolah-olah mereka akan melakukan sesuatu yang bodoh. Dalam masyarakat yang tidak memiliki hukum seperti itu, adalah hal yang umum bagi orang untuk membunuh demi harta benda. Yue Zong dapat merasakan niat mereka dan tertawa dingin dalam hatinya. Dia telah melihat banyak orang seperti itu. Jika mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia tidak akan keberatan membunuh mereka. Xiao Yun mengamati Yue Zong dengan saksama dan merasa waspada saat menyadari Yue Zong sangat tenang. Sedikit ragu, dia memutuskan untuk melupakan pikiran sebelumnya, dan mengangguk padanya, inti binatang mutasi tipe 2 ini memang lebih berharga daripada obatnya. Kami bersedia menukarnya.
Silakan ikut kami ke desa, di sanalah obatnya disimpan. Ayo pergi. Yue Zong menoleh untuk melihat Han Qiong dan Sun Lanlan, yang dengan cepat tiba di sisinya. Sun Lanlan menghampirinya dan menyeka air matanya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Yue Zong. Terima kasih telah menyelamatkanku. Yue Zong telah menyelamatkannya 2 kali, tidak peduli seberapa egois atau keras kepala dia tahu apa itu rasa terima kasih. Di dunia yang berbahaya ini, yang dapat dia pikirkan hanyalah mengandalkan orang yang dapat diandalkan dan kuat. Ini, Yue Zong tidak banyak bicara, dia menyelamatkannya karena Han Qiong. Itu hanya tindakan kecil, meskipun dia bukan orang suci, menyelamatkan seseorang karena alasan yang tidak penting bukanlah sesuatu yang enggan dia lakukan. Sun Lanlan melihat betapa jauhnya dia, dan ragu-ragu. Jika itu di masa lalu, dia akan segera meraihnya. Namun, dia tahu dia tidak mandi selama seminggu, ditambah karena lukanya, dia bau dan berbau daging busuk. Dia tidak ingin merusak citranya lebih jauh. Kelompok mereka berjalan dengan hati-hati melalui hutan, untungnya tidak menemukan bentuk kehidupan prasejarah apapun, dan tiba di desa Sao. Desa itu terletak di dataran di sudut hutan, dengan gubuk-gubuk yang tak terhitung jumlahnya terbuat dari kayu. Penduduknya tampaknya tidak memiliki bakat konstruksi atau bangunan apapun, karena gubuk-gubuk kayu itu menyerupai gubuk-gubuk suku Indian merah kuno. Di sekitar desa, ada sekitar 100 orang, dan 20 anak bersorak ketika mereka melihat Sao Yun dan yang lainnya kembali. Sejumlah wanita bertelanjang dada dengan warna kulit berbeda juga mengelilinginya, mengambil hasil buruan para pria mereka, sebelum mencium mereka dengan penuh gairah. Setiap pria dikelilingi oleh sekitar 4 atau 5 wanita. Sao Yun dikelilingi oleh 11 wanita, mengambil hasil buruan dari tubuhnya sebelum menciumnya dengan penuh gairah. Dia tertawa puas saat memamerkannya kepada Han Qiong. Lihat itu, Han Qiong. Aku pemburu paling hebat di sini. Aku punya 11 wanita, namun, hasil buruanku cukup untuk memberi makan 20 orang. Jika kau menjadi wanitaku, aku tidak akan membiarkanmu kelaparan, dan aku akan memberimu makan dengan baik setiap hari. Di dunia ini, meskipun makanan berlimpah, ada banyak binatang mutan dan serangga mutan, serta hewan prasejarah. Di dunia yang aneh ini, manusia berada di dasar rantai makanan. Fakta bahwa Sao Yun dapat berburu begitu banyak mangsa cukup mengesankan, oleh karena itu, banyak wanita yang bersedia menyerahkan diri padanya. Melihat kesombongannya, Han Qiong dan Sun Lanlan memasang ekspresi kosong. Gaya hidup mereka sangat berbeda, terutama dari mana mereka berasal. Mereka tidak dapat mengerti mengapa dia begitu sombong. Yue Zong menyela pembicaraannya, bertanya dengan acuh tak acuh, mana obatnya? Ketika dia dihentikan begitu tiba-tiba, Sao Yun merasa kesal, tetapi dia menunjuk ke seorang tetua, obatnya ada padanya. Aku akan pergi mengambilkannya untukmu. Orang tua itu maju dan memperkenalkan dirinya, apa kabar, aku kepala desa, Sao Seng. Meskipun kedatangan tamu adalah acara yang menggembirakan, kami tidak punya banyak makanan. Jika kamu bergabung dengan kami dapat memberimu makanan. Jika tidak, kami hanya dapat mengizinkanmu menginap semalam, kamu harus menyiapkan makanan dan airmu sendiri. Yue Zong tidak berdiri dengan sopan dan menjawab, tentu. Mana obat yang aku inginkan? Sao Seng dengan hati-hati mengeluarkan sebungkus obat yang dibungkus daun dan menyerahkannya kepada Yue Zong, ini. Ini digunakan untuk mengobati mereka yang tersengat cacing parasit. Oleskan setengahnya pada luka, dan setengahnya lagi untuk diminum. Setelah diare selama 2 kali, semuanya akan baik-baik saja. Yue Zong mengeluarkan sebotol air dan menyerahkannya kepada Sun Lanlan, lakukan apa yang dia katakan. Sun Lanlan berterima kasih kepada Yue Zong, matanya penuh rasa terima kasih, terima kasih. Yue Zong mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sao Seng melanjutkan, Hua, bawa mereka ke kamar tamu. Ya, ayah. Seorang gadis muda berusia 14 atau 15 tahun datang dengan gembira, dengan hanya beberapa daun yang menutupi dada dan area pribadinya, memperlihatkan banyak kulit berwarna gandum yang sehat. Penampilannya menggemaskan dan cantik. Sao Seng menjawab, ini putriku, Sao Hua, dia akan membawamu ke kamar tamu. Yue Zong mengangguk dan mengikutinya ke gubuk kayu sederhana. Di dalamnya, ada tempat tidur besar dan beberapa peralatan memasak sederhana. Melihat tempat tidur ini, wajah pucat Sun Lanlan memerah,
matanya sedikit berbinar, menatap Yue Zong. Sao Hua tersenyum cerah pada mereka, sebelum melambaikan tangan dan meninggalkan gubuk, ini tempat menginap kalian. Selain makanan, kalian bisa mencariku jika kalian membutuhkan sesuatu yang lain. Jika kalian berubah pikiran dan ingin bergabung dengan kami, kalian juga bisa mencariku. Aku pergi. Ketika dia pergi, Sun Lanlan segera memberikan obat sesuai dengan instruksi kepala suku. Cuaca berubah gelap, dan banyak penduduk desa mulai menyiapkan makanan mereka, menguliti mangsanya dan memasukkan dagingnya ke dalam tungku. Tak lama kemudian aroma daging yang dimasak tercium di seluruh desa. Sao Yun masuk ke gubuk kayu, dan menyeringai pada Han Qiong. Han Qiong, kau pasti lapar. Biarkan aku mentraktirmu makan malam. Dia menggelengkan kepalanya untuk menolaknya. Tidak perlu. Ekspresi Sao Yun membeku karena tidak puas, mendengus dingin, jangan menyesalinya. Setelah itu, dia pergi dengan langkah lebar. Ayo kita makan di luar juga. Yue Zong berkata malas sebelum dia keluar. Di tengah desa, sejumlah wajan ditempatkan bersama, sementara penduduk desa duduk di sekitarnya. Di setiap wajan, ada seorang pria sebagai inti, sementara anak-anak dan wanita yang menjadi tanggung jawabnya duduk di sampingnya. Anak laki-laki datang lebih dulu, lalu anak perempuan. Setiap orang dari mereka memegang tempurung kelapa sebagai mangkuk. Para pria memiliki daging, tulang, dan beberapa sayuran liar. Anak laki-laki memiliki sedikit daging dan tulang, sedangkan sisanya adalah sayuran. Banyak wanita hanya memiliki kaldu dan sayuran, sementara anak perempuan memiliki porsi yang sama, tetapi lebih kecil. Semua orang menghargai makanan mereka. Wajan Sao Yun berisi daging dan tulang paling banyak. Mangkuknya sendiri penuh dengan daging dan tulang, sementara para wanita yang dia pelihara juga punya daging dan tulang. Mereka yang tidak dia sukai hanya punya sayuran. Melihat Han Qiong dan Sun Lanlan berjalan keluar, Sao Yun sengaja mengeluarkan kaki rubah besar dan berbicara sesuatu kepada gadis berusia 13 tahun di sampingnya. Gadis itu langsung memeluknya, menerima kaki rubah itu, dan mulai bermesraan dengan Sao Yun. Setelah itu, dia menatap Yue Zong dengan tatapan menantang, menatapnya dengan jijik. Yue Zong mendengus mendengar tantangan kekanak-kanakan itu, saat dia mengeluarkan peralatan memasaknya sendiri, dan melemparkan beberapa potong daging binatang mutasi tipe 5 untuk mulai memasak sambil menambahkan beberapa rempah-rempah. Segera, aroma yang tak tertahankan menyebar ke seluruh desa, menekan rasa makanan lainnya. Sun Lanlan mencium aroma itu dan merasakan perutnya bergemuruh. Dia terpaksa mengonsumsi daging mentah beberapa hari terakhir, hanya mencium aromanya saja sudah cukup untuk membuat perutnya mual. Dia adalah gadis yang periang, di masa lalu, dia akan mengambil sepotong tanpa bertanya. Namun, setelah datang ke dunia ini, kekejaman mengguncangnya, dan dia tidak terburu-buru, sebaliknya, menunggu izin Yue Zong. Han Qiong melihat daging itu dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya juga, memperlihatkan ekspresi penuh harap. Silakan, kata-kata Yue Zong baru saja terucap, dan Sun Lanlan segera mengambil sepotong untuk memasukkannya ke dalam mulutnya, melahapnya dalam hitungan detik. Sumpitnya tidak berhenti, saat dia terus memasukkan daging ke dalam mulutnya. Han Qiong juga tidak peduli dengan penampilannya saat dia mengisi mulutnya, berseru memuji, ini luar biasa. Sangat lezat, daging apa ini? Aku belum pernah makan sesuatu yang seenak ini sebelumnya. Sebagai idola dunia asalnya, tidak ada yang belum dimakan Han Qiong. Namun, dia benar-benar belum mencicipi rasa daging binatang mutasi tipe 5. Selain itu, dia telah lapar selama beberapa hari, yang menambah pola pikirnya. Yue Zong tersenyum tipis tetapi tidak banyak bicara, terus memegang dagingnya sendiri. Bolehkah aku mencoba satu potong? Pada saat ini, sebuah suara manis terdengar, saat Sao Hua muncul, menatap daging itu dengan penuh harap dan bertanya pada Yue Zong. Yue Zong mengangguk, oke. Sao Hua mengambil sepotong dan menaruhnya di mulutnya, mengunyahnya dengan lembut. Saat dia menelannya, dia bisa merasakan energi panas mengalir melalui tubuhnya, meningkatkan tubuhnya. Sao Hua segera tersenyum cerah, enak. Itu sangat lezat. Kamu pasti Yue Zong. Jika kamu membiarkanku memakan wajan ini, aku bisa memberimu pengalaman pertamaku. Bagaimana? Aku gadis tercantik di desa. Sun Lanlan dan Han Qiong terkejut ketika mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa gadis secantik itu akan menjual dirinya demi sepiring daging. Yue Zong membalas dengan acuh tak acuh, sepiring daging ini sangat berharga.
Pengalaman pertamamu tidaklah cukup, namun, menggunakan seluruh tubuhmu saja sudah cukup. Sao Hua tidak buruk rupa, meskipun dia tidak cantik sepenuhnya, dia masih muda dan bersemangat. Namun, Yue Zong mati rasa karena banyaknya wanita cantik di sisinya. Sun Lanlan dan Han Qiong menghela napas lega. Mereka dapat merasakan energi mengalir di dalam tubuh mereka, dan tahu bahwa sepiring daging ini pastilah sesuatu yang berharga. Mereka tidak ingin Sao Hua menghabiskannya. Sao Hua tampak mempertimbangkannya selama 3 detik, sebelum tertawa, Itu benar, sepiring ini pasti sangat berharga. Keperawananku tidak cukup. Baiklah, aku akan menjual diriku padamu. Mulai sekarang, akulah wanitamu. Itu seharusnya sudah cukup, kan? Tunggu sebentar." Tepat pada saat ini, Sao Yun datang, wajahnya muram. Sao Yun terus berkata dengan kasar, "Sao Hua, kau adalah wanita tercantik di desa, kau seharusnya menjadi milik yang terkuat, yaitu aku. Kau seharusnya menjadi milikku. Aku akan menggunakan 2 sapi liar, 8 rubah, 3 kambing untuk ditukar denganmu. Setelah kau menjadi milikku, aku akan membiarkanmu mengawasi sisanya." Sao Hao tidak ragu untuk menjawab, "Sao Yun, aku belum menjadi milikmu. Jika kau menginginkanku, kau harus mendapatkan persetujuan ayahku. Kurasa, ayahku seharusnya bersedia menukarku dengan sepiring daging ini." Sao Seng datang saat itu, dan Sao Hua langsung berseru, "Ayah, kau di sini. Aku ingin menukar diriku dengan sepiring daging dari Yue Zong ini." "Ayah, kau boleh mengambil setengahnya, aku akan mengambil setengahnya lagi." Sao Yun melanjutkan dengan keras, "Ketua, aku akan menggunakan 4 sapi, 16 rubah, dan 6 kambing untuk ditukar dengan putrimu. Biarkan dia menjadi wanitaku." Jumlah sebanyak itu merupakan jumlah aset yang cukup besar di desa, dan kebanyakan wanita lain akan langsung menerima tawaran itu. Sao Seng sedikit tergerak. Wanita di desa ini berstatus rendah, dan karena laki-laki harus keluar dan bertarung, risiko mereka untuk mati pun tinggi. Oleh karena itu, mereka menduduki posisi yang tinggi. Bahkan putri kepala suku pun memiliki harga, asalkan cukup. Terlebih lagi, Sao Yun adalah prajurit terkuat, mengikutinya bukanlah hal yang buruk. Sao Hua memberi ayahnya sepotong kecil daging tipe 5, coba 1. Saat dia menelan daging itu, dia merasakan gelombang energi di tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. "Setuju, Yue Zong, mulai sekarang, Hua adalah wanitamu." Mata Sao Hua dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menuangkan setengah mangkuknya ke mangkuk ayahnya, memperhatikan saat dia berlari. Sao Yun menyaksikan ini dan mulutnya ternganga, berdiri di sana dengan malu. Dia menatap Yue Zong lekat-lekat, sebelum berbalik. Dia tidak dapat menentukan batas bawah Yue Zong, tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa pria ini benar-benar menakutkan. Sao Hao terus menempel di sisi Yue Zong saat dia mengambil sendiri daging binatang mutasi tipe 5.